Bismillahirrahmanirrahim. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Arijalu tawamunan ala isan la haula wala quwwata illa billah sadaqallahul adzim. Kepada yang terhormat para sesepuh, para filsuf, para pendeta sesepuh, hadirin para undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustaz, para pemuka agama, yang berbahagia keluarga besar Bapak Ibu Haji Heri Sudaryanto, maupun keluarga besar Bapak Ibu Sugeng Mulyono, juga Ketua Talon Maulid. Marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan rahmat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir memenuhi undangan keluarga besar Bapak Ibu Haji Heri Sudaryanto untuk menyaksikan sekaligus menjadi saksi acara akad nikah antara putri tercinta Bapak Ibu Haji Heri Sudaryanto yaitu Saudari Rizky Nur Anissa Herianti yang setelah lagi akan dipersunting oleh putra tercinta Bapak Ibu Sugeng Mulyono yaitu Saudara Rio Aga Pranata. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas berkat syafaat, bimbingan serta suri teladan dari beliau sampai detik ini pula kita semua dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Atas nama keluarga besar Bapak Ibu Haji Heri Sudaryanto,
Saya mengaturkan selamat pagi, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum seluruh rangkaian acara Abdullah pada kesempatan pagi hari ini saya bacakan. Marilah acara ini kita awali dengan membaca Ummul Quran, yaitu membaca suratul Fatihah. Semoga seluruh rangkaian acara yang telah tersusun mulai awal sampai akhir acara nantinya bisa berjalan dengan lancar, dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun, dan kedua salam mempelai senantiasa mendapatkan barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil barakatil Ummul Fatihah. Baiklah, hadirin berbahagia, ataupun susunan acara selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini setelah pembukaan nanti akan dibacakan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan sari tilawah. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran maupun sari tilawah, mohon berkenan kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Maru, Bapak Dr. Haji Muhammad Imrotin, berkenan memberikan nasihat nikah kepada Ketua Salam Mokling. Setelah nasihat nikah, acara dilanjutkan dengan ibadah doa, peneretangan berkas-berkas nikah, penyerahan buku nikah, penyerahan mas kawin. Acara akan diakhiri dengan upacara pemasangan cincin kawin oleh Ketua Mempelai. Dengan berakhirnya upacara ini maka seluruh dan acara akad nikah pada kesempatan pagi hari ini telah selesai. Hadirin yang berbahagia, Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, nikah itu merupakan salah satu sunatku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunatku yaitu nikah, maka bukan merupakan salah satu umatku. Semoga dengan melaksanakan sunnah Rasul, Ketua Salam Mempelai merupakan umat Nabi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Fia Khairul Alam, Ketua Jamnya Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur, dan nanti akan dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Karyanto. Kepada Bapak Dr. Haji Abdul Fia Khairul Alam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram bersamanya. Dan Dia menjadikan cinta serta kasih sayang di antara kamu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tegaknya langit dan bumi dengan perintah-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus satu tilawah telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Fia Khairul Anam. Semoga dengan mendengarkan ayat-ayat Allah
bisa mempertebal rasa keimanan kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pedoman hidup untuk membina hidup rumah tangga yang bahagia, maka mohon berkenan kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Waru, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Imrotin, berkenan memberikan nasihat nikah kepada Ketua KUA. Setelah nasihat nikah, acara akan dilanjutkan dengan ijabah doa. Untuk itu, acara sepenuhnya saya pasrahkan kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Waru, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Imrotin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala nikaha sababan li baqa'in naslil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru fi nusrati dinihi khairan khafifah wa ala atba'i ilmahum wal ulama wa rasatul anbiya akrim bihim wa ridhai wa mawrusa. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati fa laysa minni. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Al-hadis amma ba'du. Calon mempelai berdua yang berbahagia, sampai detik ini masih calon ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, khususnya Bapak Haji Heri Sudaryanto selaku wali nikah dan segenap keluarga yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, tepatnya hari Jumat 10 Mei 2013, kita bersama-sama hadir untuk menyaksikan prosesi akad nikah. Kita semua berharap mudah-mudahan persaksian kita semuanya sekaligus menjadikan doa kepada kedua mempelai. Semoga akad nikah yang akan dilangsungkan nanti menjadikan akad nikah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mengantarkan keduanya membentuk mahligai rumah tangga menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai ungkapan dalam saya menyampaikan khutbah nikah ini, saya berpesan khususnya kepada calon mempelai berdua, umumnya kepada kita semua yang sudah lama ya berstatus suami istri, ya tanda-tanya sekarang kita sudah sakinah ke rumah tangga kita. Jawabannya bukan pada orang lain, tapi ada pada hati kita masing-masing. Oleh karena itu, yang pertama kali saya berpesan kepada kedua mempelai, berpesan kepada Bapak Haji Heri Sudaryanto selaku wali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Barang siapa yang menikah karena Allah dan barang siapa yang menikahkan karena Allah, maka dia berhak mendapatkan perlindungan, kemudian petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan predikat manusia yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Mas Rio, panggilan Mas Rio, Mbak Rizky,
ya, Bapak Ajeri, ya, dasarilah pernikahan penjenengan berdua, Bapak Eri menikahkan putranya hanya satu tujuan adalah karena Allah. Menikah dengan niat yang baik, menikahkan dengan niat yang baik, tujuan utama adalah beribadah. Niat yang baik di dalam ajaran agama adalah menikah didasarkan karena ibadah, melaksanakan perintah Allah dan mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad SAW. Sekecil apapun perbuatan, kalau sudah disandarkan kepada Allah, maka kecilnya perbuatan itu akan bermakna agung, besar, dan mulia di hadapan Allah. Begitu juga sebaliknya, sebesar apapun perbuatan manusia, sikap dan perilaku manusia yang begitu besar, kalau tidak dilandasi karena Allah, maka tidak ada sedikit pun artinya di hadapan Allah. Tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena apa? Semua itu dilandasi karena manusiawi, karena ingin dipuji oleh manusia. Oleh karena itu kita menghindari dari hal-hal seperti itu, hanya menyarankan laksanakanlah pernikahan ini karena Allah. Bapak Haji Heri Sudaryanto menikahkan putrinya juga didasarkan atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah dengan langkah seperti itu, poin pertama insya Allah akan mendapatkan barokah di dalam rangka akad nikah yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya setelah akad nikah, dengan berdua akan menuju rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Orang yang sudah 10 tahun rumah tangga belum tentu akan memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Akan tetapi kita semuanya hanya berkewajiban ikhtiar, berusaha. Nah, usaha untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ini tidak ngawur, tapi harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang sangat singkat ini, karena waktu pernikahan tidak boleh lama-lama. Singkat ini saya sampaikan 5 pilar kehidupan menuju rumah tangga yang sakinah. Ini juga untuk teman-teman baru, juga teman yang sudah lama. Yang pertama adalah idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahu fiddin. Kalau Allah menghendaki rumah tangga seseorang itu baik, sakinah, mawaddah dan warahmah, yang pertama adalah faqahu fiddin. Rumah tangga itu dilandasi landasan agama. Dilandasi dengan satu keyakinan. Oleh karena itu, baik syariat Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia hanya mengesahkan perkawinan yang satu keyakinan. Indonesia tidak mengesahkan pernikahan antar agama. Kalau antar negara, boleh. Itu dinamakan pernikahan campuran. Kalau sudah dikatakan pernikahan antar agama, Indonesia tidak akan ada pernikahan antar agama. Oleh karena itu, beliau-beliau yang sudah saling mempertahankan keyakinannya, dia akan tidak nikah di Indonesia, tapi nikah di luar negeri. Sehingga untuk melegalkan saja pernikahannya. Tapi menurut syariat Islam bahwa itu tidak ada pernikahan. Pernikahan itu tidak sah menurut ajaran Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selama undang-undang itu tidak ada perubahan, selama itu juga tidak ada pengesahan tentang pernikahan antar agama. Alhamdulillah, poin yang pertama penjenengan sudah melangsungkan pilar daripada rumah tangga ini berdasarkan satu keyakinan. Yang kedua, yang saling menghargai antara satu dengan yang lain. Istri menghargai suami, suami menghargai istri. Ya, kedua belah pihak ini saling menghargai, saling menghormati antara satu yang lain. Bagaimana cara menghargai suami dan bagaimana cara menghargai istri? Tonjolkanlah di dalam muasyarah atau pergaulan dengan sepanjang masa selama hidup bersama, landasilah dengan akhlakul
karimah, dengan akhlak yang mulia. Ya, satu contoh, dengan panggilan saja kalau tidak dilandasi dengan akhlakul karimah, satu sama lain akan tersinggung. Ya, seperti Mas Rio memanggil Mbak Rizky, manggil Nyun Sewu, jambal saja, Rizky. Ya, Mbak Rizky juga gitu manggil sama Mas Rio. Nah, bahasa seperti itu, panggilan saja kalau tidak dilandasi dengan akhlakul karimah, salah satunya akan tersinggung. Oleh karena itu, maka pilar yang kedua untuk menuju rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah adalah saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain, dilandasi dengan akhlakul karimah. Gimana cara pemanggilannya? Ya, bisa juga dengan cara sayang, ya. Mas Dion manggil Pak Rizky, tidak usah panggil namanya, Pak Usai, panggil aja sayang. Sayang, gitu ya. Mbak Rizky juga gitu, kalau manggil Mas Rizky juga gitu, tidak usah, baik laki maupun sama itu, sayang, nanti sayang kemarin. Bahasa seperti itu adalah menunjukkan akhlakul karimah. Lah ini apa hanya berlaku mantan yang masih baru saja, yang sudah lama-lama itu perlu seperti itu, ya, perlu. Ya. Yang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun, rumah tangga sudah 25 tahun, sekali-sekali dipupuk rasa cinta kasih sayang itu dengan panggilan sayang. Tapi selama itu tidak pernah panggil sayang, setelah mendengar khutbah nikah itu, panggil aja istrinya, sayang. Loh, sekali-sekali itu perlu. Itu menunjukkan akhlakul karimah. Ya Pak, ya saja nih Pak, ibu-ibu nanti setelah pulang panggil apa itu nanti? Sayang gitu ya. Kalau perlu bapak-bapak kalau selaku pimpinan rumah tangga itu, ya mohon diteladani panggil istrinya yang sudah 30 tahun rumah tangga dan pernah panggil sayang, pulang dari rumah, sayang, assalamualaikum. Bahasa seperti itu adalah menunjukkan akhlakul karimah. Kadang-kadang kita itu terbawa oleh adat-adat yang ada di barat. Ya, suami istri panggil-panggil bahasa wari itu jambal. Ya, Rio, Andi. Padahal istrinya. Nah, ini menurut adat ketimuran itu adalah kurang sopan. Tunjukkanlah, tonjolkan dengan akhlakul karimah. Dan yang ketiga, warazaqahumur rizqa fi ma'isatihim, suami berusaha dan berupaya memberikan nafkah yang terbaik terhadap istrinya. Jadi berkewajiban memberikan nafkah lahir maupun memberikan nafkah secara batin. Ini yang paling utama. Ya, yang keempat, ya, wal qasdu fi nafaqati. Ya, ini tugas istri, baik ibu, coba ibu-ibu perhatian. Wal qasdu fi nafaqati, sederhana di dalam membelanjakan. Nah, ini kewajiban memanage keuangan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga tadi kewajiban suami memberikan nafkah yang diupayakan semaksimal mungkin. Nah, istri kalau sudah diberi nafkah, diberi rezeki, diberi belanja oleh sang suami, maka sederhanakan di dalam membelanjakan. Artinya, membelanjakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, saya mungkin lupa-lupa ingat, tapi mudah-mudahan ini tidak salah ya. Ada dua hal ya, yang baik untuk wanita, untuk istri, tidak baik untuk suami. Ini dua hal. Nah, diingat-ingat saja. Baik untuk istri tapi tidak baik untuk suami. Yang pertama adalah bahwa sifat kikir, medit, kikir itu baik untuk istri tapi tidak baik untuk suami. Nah, kikir itu bukan berarti semuanya. Istri berkewajiban menata keuangan yang sebaik-baiknya, bukan brol-brolan. Oh ada uang belanja, datang ke mall, habiskan itu. Nah, ini bukan jiwa seorang istri yang menuju rumah tangga sakinah. Oleh karena itu sifat yang baik untuk istri, tidak baik untuk suami adalah sifat medit. Nah, ini perlu medit itu adalah memanage keuangan yang sebaik-baiknya. Kalau suami medit, wah bahaya. Duit oleh WSI, ya. Istrinya nggak punya uang, minta mas punya uang. Nah, ini tidak baik untuk suami, tapi baik untuk istri. Yang kedua, ya, baik untuk istri, tidak baik untuk suami adalah sifat nyocok. Ngerti nyocok nggak?
Ya, nyocot itu ya nyocot. Itu baik untuk suami, untuk istri itu. Baik untuk istri. Apa enggak? Ngontrol suami biar suami tidak macam-macam. Ya. Macam-macam. Ya. Itu istri nyocot itu perlu enggak ya? Sampai perlu nyocot lah kali. Suami itu perlu. Ibu-ibu kan itu nyocot perlu ya. Tapi nyocot maksudnya untuk suami itu enggak baik itu. Wah, anak pakai ngomong nyocot. Wah, bilang wedok lah. Bahasa-bahasa seperti itu akan muncul dari seorang ibu-ibu. Makanya ibu kalau nyocot itu biasa. Sama juga gitu Mas ya. Nek dinyocoti istri, ya seneng wae, wis biasa penggaweane wong. Wedok nyocot itu biasa. Itu baik untuk rumah tangga, untuk istri. Nyocot orang nyocot, wah bahaya. Lah orang kalau kakek ngomong, wong wedok omong akeh perlu. Dengan kalimat untuk kebaikan rumah tangga. Oh, suaminya kok kudu-kudu selingkuh menengae. Oh, selingkuh menengae. Makanya nyocot itu perlu, ya. Nyocot perlu. Untuk istri, betul ya. Terakhir, yang terakhir apa? Sorohum uyubahum faitubinya. Saling mengakui kesalahannya, kemudian saling mohon maaf antara satu dengan yang lain. Dengan apa-apa ibu-ibu mungkin sering lihat layar televisi dan hangat-hangatnya artis perceraian. Ya, namanya infotainment. Tanya suaminya dimasukkan menjelek-jelekan istrinya, kemudian datang kepada istrinya menjelek-jelekan suaminya. Kita yang melihat itu senang dan senang. Padahal itu di dalam syariat Islam itu masuk riba, ngerasani itu masuk. Kita melihat itu saja. Nah, disitulah contoh bagi kita agar kita tidak melakukan seperti itu. Ajaran Islam menganjurkan kepada kita bahwa wabas sorohu uyubahu, saling menunjukkan kesalahannya, kemudian memohon maaf antara satu dengan yang lain. Itu ya, itu yang paling penting itu. Perjalanan itu kerja dengan berdua nanti tidak selamanya mulus seneng sok, enggak. Pasti ada kerikil-kerikil saja. Di dalam perjalanan itulah salah paham, wedok metotok, wong lanang goreng-goreng itu sudah biasa bumbu di dalam rumah tangga. Tapi hal seperti itu tolong kembalikan kepada ajaran agama. Ajaran agama meninggalkan bahwa dengan berdua harus berebut mengakui kesalahannya. Ojo merosot bener dewe. Nah, kalau sudah di TV itu kan apa? Yang suaminya merasa benar, istrinya merasa benar, tidak ada titik temu. Karena apa? Sudah merasa benar sendiri. Walaupun ada mediasi dari mana saja, kalau sudah merasa benar satu sama lain, ya sudah tidak akan titik temu. Nah, kalau sudah semuanya itu dikembalikan kepada ajaran agama, wabassaruhum uyubahum, saling menunjukkan kesalahannya, kemudian mohon maaf antara satu dengan yang lain. Insya Allah dengan 5 pilar kehidupan tadi, dan dengan berdua akan segera terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah sekedar usaha dengan berdua di dalam rangka menggayuh pada rumah tangga menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berakhirlah di dalam khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedua calon mempelai ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang ada di sekitar kita, semoga malaikat juga mengamini kita, doa-doa kita, semoga nikah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal umura kullaha biyadillah, yakfi fiha ma yasha wa yahkum ma yurid. La mu'akhkhira lima qaddama wa la muqaddima lima akhar wa la yajtami utnani wa la yaftariqan illa bi qadaril qadar wa kitabim minal sabat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ananda Rio Aga Pranata bin Sugeng Mulyono. Atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah, Nanda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri kandung saya, Rizky Nur Anissa Erianti, dengan mas kawin 10 gram cincin emas berlian, 5 dinar dan 13 dirham tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rizky Nur Anissa Erianti binti Bapak Heri Sudaryanto dengan mas kawin 10 gram cincin emas berlian, 5 dinar 13 dirham tunai. Sah. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma